Bang, perutnya nutupin, Bang. Sabar, kita puasa, jangan marah-marah, ingat kawan. Jangan terprovokasi. Pak Tom sini, Pak Tom. Pak Tom. Pak Tom. Ya udah Pak Tom. Pak Tom izin Pak Tom. Pak Tom sebentar Pak Tom. Pak Tom speech. Pak Tom speech sedikit. Pak Tom speech sedikit dong, boleh Pak Tom. Sehat Pak Tom. Pak Tom, ada Pak Anies di sini tanggapannya Pak Tom. Pak Tom. Mas, badan gua mas. Pak Tom, Mas Anies Pak Tom. Tunggu. Sendiri ada hal yang disiapkan kah untuk hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini kita memulai sidang ya setelah 4 bulan lebih kita menunggu sidang ini, akhirnya muncul juga sidangnya. Ya, untuk menghemat waktu karena hari ini pembacaan dakwaan, kami akan langsung mengajukan eksepsi. Jadi pada hari ini juga kami akan mengajukan eksepsi. Jadi memang ini agak tidak umum, tapi karena ini memungkinkan secara hukum dan kami sudah menyiapkan eksepsinya, kami akan menyampaikan kepada hakim bahwa hari ini kami akan mengajukan eksepsi juga. Poin-poinnya apa aja Bang kira-kira yang sudah dimasukkan dalam eksepsi? Ya, nanti Mas Zaid jelaskan. Ya, baik. Dalam persidangan kali ini, dakwaan itu isinya masih sama materinya seperti pemeriksaan sebelumnya, gitu. Jadi, poin yang paling penting adalah bahwa ternyata apa yang kita sangkakan selama ini, Pak Tom itu melanggar Undang-Undang Pertanian dan Perlindungan Petani dan Pangan. Dari rangkaian dakwaan itu tidak ada Pak Tom itu melanggar Undang-Undang Tipikor. Tahu-tahu pelanggaran yang menurut kejaksaan ini adalah pelanggaran Undang-Undang Pangan dan Perlindungan terhadap Petani dikaitkan dengan Undang-Undang Tipikor. Padahal Undang-Undang Tipikor itu jelas kalau ada peraturan lain yang secara tegas menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tersebut adalah pelanggaran atau perbuatan melawan hukum terhadap tindak pidana korupsi baru bisa dipakai. Tetapi faktanya tidak. Pasal 14 Undang-Undang Tipikor itu tidak menjadi bagian dalam dakwaan kejaksaan. Itu satu poin. Nah, dari yang kedua gitu, yang poin yang akan kita sampaikan di dalam eksepsi kita itu adalah mengenai laporan audit BPKP. Audit BPKP itu tidak selaras dengan proses penyelidikan dan penyidikan serta dakwaan yang dilimpahkan kepada pengadilan. Dalam proses penyelidikan itu rentan waktu tindak pidana yang ditemukan adalah 2015 sampai 2023. Ketika naik ke penyidikan itu 2015 sampai 2023. Tetapi ketika audit BPKP yang digunakan kejaksaan untuk menjadikan bukti pada kesempatan kali ini, itu rentan waktunya hanya 2015 dan 2016. Ini ada apa? Gitu. Itu salah satu poin juga dari eksepsi yang akan kita ajukan. Nanti akan kita tampilkan semua poin-poin eksepsi kita secara lengkap. Tapi secara garis besar itu poin-poin. Nah, yang paling penting adalah saat ini kan kaitan dengan yang selama ini kita permasalahkan tentang kerugian negara. Dalam Undang-Undang Tipikor itu faktor kerugian negara itu harus jelas, rinci, jelas. Nah, ini kejaksaan selalu mengatakan bahwa mereka telah melakukan audit BPKP. Itu pun kami ketahui jauh setelah 4 tahun ditahan audit BPKP-nya dilakukan. Yang kita sesalkan adalah semua berkas sudah kami terima, ya, semua BAP kami terima, tapi audit BPKP yang dimaksud itu kan juga secara hukum dilakukan, itu tidak kita terima. Ini ada apa lagi? Gitu. Kenapa harus audit BPKP ini disembunyi-sembunyikan? Kalau memang sudah dilakukan secara benar dan prosesnya prosedural, ya serahkan aja kepada kita, supaya kita bisa menilai dan kita bisa buktikan di pengadilan. Inilah yang menurut kita ada sesuatu hal yang memang perkara ini dipaksakan sejak awal. Dipaksakan sejak awal, lalu dibuat seperti ini. Seperti contoh misalnya, kita ingat pada waktu itu kejaksaan press release tentang ada jumlah uang yang katanya disita. Padahal itu kan dia sendiri mengatakan itu adalah uang jaminan yang dititipkan oleh para pengusaha-pengusaha itu sebagai goodwill katanya, sebagai itikat baik. Nah, kita pertanyakan juga,
bagaimana cara penghitungannya berbeda dengan omongan pertama, penghitungan kerugian negara. Dan sampai saat ini, sampai detik ini, mereka ngakuin tidak ada aliran dana apapun kepada Pak Tom atau kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pak Tom. Jadi clear, Pak Tomnya clean, bersih, tidak ada permasalahan masalah ini. Ini hanya masalah kebijakan. Nah, kebijakan ini yang dicari-carikan kesalahannya. Sedangkan itu adalah undang-undang kaitan dengan administrasi negara. Kira-kira gitu ya. Pak Tom, ini kan sidang perdana, kondisinya Pak Tom itu seperti apa, kemudian secara kesehatan begitu ya, sama yang kedua ada pesan khusus nggak yang dititipkan begitu lewat kuasa hukum terkait dengan persidangan hari ini dari Pak Tom? Ya, kita harapkan nanti Pak Tomnya kan akan hadir dan kita harapkan publik bisa mendengar sendiri ucapan Pak Tom. Karena itu adalah haknya Pak Tom untuk bicara ke publik nantinya ya. Jadi kawan-kawan media bisa bertanya kepada Pak Tom. Yang jelas beliau sehat, lahir dan batin, dan beliau siap untuk menghadapi proses persidangan ini. Bahkan sudah menanya-nanya terus, kapan kita mulai sidang nih? Karena kelamaan ini. Ini agak kurang umum perkaranya bisa sampai selama ini. Ya, benar tanya tadi? Oh iya, maksudnya berarti tadi yang disampaikan tadi ada semacam penargetan gitu ya terhadap Pak Tom secara individual? Oh, itu jelas sekali. Dari awal kasus ini target-target tertentu, tadi sudah disampaikan rekan saya, dari awal disebutkan periode pemeriksaan adalah 2025 sampai 2023, 2015 sampai 2023. Penyidikannya ternyata fokus hanya ke Pak Tom. Banyak hal-hal seperti itu. Sekarang BPKP-nya, dulu kita sudah sampaikan, kawan-kawan pasti ingat, BPK telah memeriksa semua ini. Periodenya Pak Tom clean and clear, nggak ada masalah. Ada beberapa hal lalu dipertanggungjawabkan oleh anak buahnya. Sudah selesai. Nah, sekarang muncul lagi BPKP. Nah, makanya sekarang BPKP-nya dibuka saja penghitungannya. Kita lihat, kita panggil ahli dan kita analisa apa benar atau tidak seperti itu. Supaya image yang mengatakan bahwa ini perkara target, perkara ini rekayasa, ini akan terbuka dalam persidangan ini. Ya, oke, cukup. Makasih. Ya, saya kecewa atas dakwaan yang disampaikan. Ya, sebagai contoh dalam situasi di mana soal kerugian negara dalam perkara saya semakin tidak jelas, ya, tidak ada lampiran audit BPKP yang menguraikan dasar perhitungan kerugian negara tersebut. Ya, seperti sudah kami sampaikan sebelumnya, kami mengharapkan profesionalisme dan transparansi, ya, dari kejaksaan. Jadi dalam hal ini saya berharap agar kejaksaan setransparan mungkin, ya, terkait isu kerugian negara. Ya. Ya, secara umum saya melihat dakwaan tidak mencerminkan dengan akurat realita yang berlaku pada saat itu, ya, di saat masa-masa yang diperkarakan. Ya. Terima kasih semuanya. Saya datang sebagai sahabat Bapak Tom Lembong. Saya hadir untuk ikut menyaksikan proses pengadilan berlangsung. Dan saya datang untuk menyampaikan harapan agar majelis hakim akan bertindak dengan seksama, dengan objektif, dan mementingkan kebenaran, kepastian hukum, keadilan di dalam memutuskan perkara ini. Harapan kami besar, kami sangat menghormati, dan kami percaya majelis hakim akan bisa memutuskan sesuai dengan harapan yang tadi kami sampaikan. Jadi tujuan kami hadir hari ini, saya ingin secara langsung hadiri menyaksikan proses ini dimulai. Itu aja. Cukup, nanti habis selesai. Harapannya ya. Pak? Itu tadi. Udah disampaikan tadi. Ya, oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, saya baru saja mendapatkan kiriman dari seseorang ya, Pak Ratno Suratno SHMH dari Yogyakarta, yang katanya bilang, sekali-sekali dong saya pakai lurik dan belangkon. Saya bilang kalau dikirim saya pakai, dan betul ya saya pakai. Jadi saya memenuhi janji saya untuk memakainya. Tadi sudah saya pakai ketika menginterview seorang pelukis ya, yaitu Fadli Basayev. Tapi sekarang saya pakai untuk bicara mengenai sidang Tom Lembong hari ini. Jadi saudara sekalian, pukul 09.00 bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, kalau tidak salah, itu akan diadakan sidang perdana Tom Lembong. Ini sidang ini menjadi penting ya, karena kita harus melihat apa sih materi gugatannya, apa kejutannya, apa kesalahan Tom Lembong sehingga dia diadili ya, dan kemudian bahkan ditahan sudah 3 bulan lebih. Kan kalau tidak bersalah jangan dibikin-bikin kesalahannya. Dan Anies Baswedan menurut berita akan hadir sebagai bentuk dukungan kepada temannya ya, Tom Lembong, teman eksklusif malah. Saya kira lingkar Anies banyak cemburu juga dengan Tom Lembong, karena hanya Tom yang bisa satu mobil, yang bisa live TikTok bareng dan lain sebagainya. Dan Tom Lembong termasuk paling top waktu Pilpres kemarin. Tapi bukan soal itunya, bagaimana kebenaran ditegakkan sesungguhnya ya. Jadi saudara sekalian, dan ini juga ujian bagi gerakan rakyat, karena gerakan rakyat mengatakan datang dan dukung sidang perdana Tom Lembong untuk keadilan. Jadi saatnya bergerak. Gerakan rakyat hadir untuk menegakkan keadilan. Jangan diam, jangan takut. Saatnya bergerak dan menunjukkan solidaritas dalam sidang perdana Tom Lembong. Good point ya. 6 Maret 2025 pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dress code hitam. Gunakan Twibbon sebagai bentuk solidaritas, dan jangan lupa tag Instagram Gerakan Rakyat .id ya, agar semakin banyak yang ikut bergerak. Oke. Akses link Twibbon. Apa Twibbon ini? Twibo. Dukung Tom Lembong. Bersama kita lawan ketidakadilan. Hukum harus berpihak pada kebenaran, bukan kepentingan. Kami hadir. Hashtag dukung keadilan, Gerakan Rakyat, Tom Lembong, salam gotong royong. Luar biasa ya, ada channelnya juga nih. Oke. Kemudian ada WhatsApp channel sekarang ya. Anies bakal hadiri sidang perdana Tom Lembong, kuasa hukum beliau akan support. Oke. Coba kita lihat ya. Tribunnews.com, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan bakal menghadiri sidang perdana mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis. Diketahui Tom Lembong merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada 2015-2016. Rencana kehadiran Anies dalam persidangan itu juga dikonfirmasi oleh kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir. Iya, rencananya begitu Anies hadir sidang perdana Tom Lembong, ucap Ari Yusuf saat dikonfirmasi wartawan. Ari mengatakan Anies hadir dalam sidang sebagai sahabat yang mendukung Tom Lembong, sehingga dia menegaskan bahwa kehadiran Anies itu tidak memuat unsur politis. Ya nggak mungkin lah tidak politis. Ini kasusnya politis, ya digeruduk secara politik juga ya. Gimana? Ya beliau mau mensupport Pak Tom sebagai sahabat, tentunya kita hargailah. Kan persahabatan itu tidak hanya dalam kondisi punya kepentingan, keperluan. Saat lagi susah ada yang ikut memberikan semangat, jelasnya. Itu juga hal yang positif lah kita lihatnya, terlepas dari soal politik ya. Ini kan soal persahabatan saja, sambungnya. Not only persahabatan ya.
Namun Ari mengatakan rencana kehadiran Anies ini belum diketahui Tom Lembong. Loh, ini sekarang udah tahu ya. Kayaknya belum deh ya, kayaknya beliau belum. Tom Lembong belum tahu Anies bakal hadir katanya. Ari pun memastikan bahwa kliennya itu dalam kondisi siap menjalani sidang perdana esok. Beliau semakin sehat, semakin segar untuk menyelesaikan perkara ini secepat mungkin, ujarnya. Seperti diketahui dalam perkara ini Tom Lembong telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. Selain Tom terdapat 10 orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Luar biasa ya. Mereka adalah TWN. Oke, terus kita ke bawah lagi ya. Direktur Utama PT AP, WN selaku Presiden Direktur PT AF, HS selaku Direktur Utama PT SUJ, dan IS selaku Direktur Utama PT MSI. Kemudian ada tersangka TSEP selaku Direktur PT MT, HAT selaku Direktur Utama PT BSI, ASB selaku Direktur Utama PT KATM, dan pakai anu semua. Dalam perkara ini Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung RI Abdul Kohar menyatakan bahwa total kerugian uang keuangan negara dalam kasus tersebut 578 miliar. How come tiba-tiba menjadi sekian ya? Kohar menyebut total kerugian tersebut sudah bersifat final setelah pihaknya melakukan proses audit bersama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP. Ini sudah fix nyata real berdasarkan perhitungan kerugian negara oleh BPKP adalah 578 miliar 105 juta 578 miliar 105 juta 411.622,48. Kata Kohar dalam jumpa pers Senin. Kohar juga menyatakan nilai kerugian negara itu bertambah setelah pihaknya kembali menetapkan 9 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Adapun berdasarkan perhitungan awal BPKP diketahui bahwa kerugian negara akibat korupsi impor gula itu yakni senilai 400 miliar. Setelah 9 perusahaan itu masuk semua ditetapkan tersangka, ternyata kerugiannya lebih dari 400 dan ini sudah final kata dia. Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Junaidi Saibi turut menyoroti kasus dugaan korupsi importasi gula yang menyeret Tom Lembong tersebut. Junaidi beranggapan bahwa penetapan korupsi impor gula era Tom Lembong dinilai terlalu tergesa-gesa. Menurutnya kebijakan impor gula yang dilakukan oleh Tom Lembong semestinya dilakukan pemeriksaan di internal pemerintah terlebih dulu guna dicari tahu apakah terdapat unsur korupsi dalam pelaksanaannya atau tidak. Saya lihat dalam kebijakan itu ada aspek perdatanya, ada perjanjian antara BUMN dengan perusahaan swasta. Kalau tidak ada konflik dalam aspek perdata, lalu masyarakat juga diuntungkan karena bisa memperoleh gula. Maka aneh jika ditarik ke pidana, terlalu dipaksakan, jelas Junaidi dalam keterangannya. Selain itu, lanjut Junaidi, dalam kebijakan publik itu berlaku azas presumptio iustae causa. Ya. Kita lanjutkan ya. Di mana kebijakan tidak bisa dikriminalkan ya. Di mana kebijakan itu benar dan sah kecuali terdapat perubahan atau putusan yang menyatakan sebaliknya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Petun. Karena setelah adanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, semua perbuatan yang berdimensi kebijakan termasuk perbuatan faktual harus terlebih dahulu melalui pemeriksaan Tata Usaha Negara sebagai premium remedium. Kebijakan publik itu butuh inovasi dan kreativitas. Jika review Inspektorat Pemeriksaan Internal dilompati, maka pejabat tidak akan berani mengambil kebijakan, semuanya dihantui ketakutan, kata dia. Senada dengan Junaidi, pakar hukum pidana dari Universitas Syakia Kirti Palembang, Edward Juliarta juga menjelaskan bahwa kebijakan publik itu harus dinilai pada saat kebijakan itu dilaksanakan karena setiap kebijakan itu ada konteksnya. Karena menurut dia setiap kebijakan juga tidak bisa dikaji setelah bertahun-tahun lamanya dan harus melihat dari sisi alasan atau latar belakang dalam pengambilan kebijakan tersebut. Apakah pernah dilaksanakan pemeriksaan atau belum? Jika sudah, hasilnya bagaimana? Ada penyimpangan atau tidak? Tugas pejabat publik itu adalah problem solving, tidak bisa dikurun waktu yang jauh berbeda, pungkasnya. Ya, sahabat era sekalian, yang jelas kasus Tom Lembong ini aneh bin ajaib ya. Dan kita tahu bahwa tujuannya adalah ya ada misalnya seperti yang saya pernah baca ya. Siapa yang melontarkannya? Tom Lembong kena akan menyerempet ke Hasto, menyerempet juga ke Anies dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi ini seperti apa? Ada satu misi ya di Kejaksaan Agung
yang kita tidak tahu siapa yang menggerakkannya, tiba-tiba Tom Lembong yang kena. Yang lainnya keren juga sih, ada korupsi Pertamina masuk juga, tapi tiba-tiba Tom Lembong ini question mark, seperti gelombang yang bagus tiba-tiba ada selipannya, ada free ridersnya, ada penunggang-penunggang gelapnya. Nah, kita tidak tahu, karena saya katakan ya, saya bukan orang yang fanatik ya. Jadi saya mensupport siapapun yang diperlakukan tidak adil. Jadi soal Tom Lembong ini ya harus jelas korupsinya apa. Kalau dia bikin kebijakan dan kebijakan itu dianggap keliru atau merugikan keuangan negara, ya tidak serta-merta itu korupsi. Bisa jadi ya, dan konteks pada waktu itu juga apakah ada koreksi atau tidak. Kecuali dia ngentit duit, kecuali dia ambil uang seperti banyak pejabat-pejabat sekarang ini. Kalau dia ambil uang dengan membuat sebuah kebijakan, itu sudah, kita tidak bisa lagi mengatakan dia tidak korupsi, itu jelas korupsi. Tetapi tidak bisa kemudian orang ya, karena ada teori tentang kerugian negara lalu tiba-tiba dikriminalkan begitu saja. Karena gini, teori tentang keuangan negara itu adalah seharusnya, katanya ya, kalau saya ikutin dari awal, seharusnya pemerintah mendapatkan keuntungan sekian. Ya kan? Tetapi kan begitu. Tetapi karena tidak BUMN dan swasta, maka keuntungannya tidak sebesar yang diharapkan. Ini kan namanya bukan kerugian negara, tapi negara kurang untung, itu aja. Sekali lagi ya, kalau kita mengatakan yang namanya korupsi, korupsi itu harus ada niat jahatnya. Nah, apakah ada niat jahat dari Tom Lembong untuk ngentit misalnya, atau untuk menguntungkan kerabatnya atau orang lain, atau siapapun yang dia tunjuk? Kalau tidak ada ya nggak bisa. Sampai sekarang Kejagung tidak bisa membuktikan kejahatan Tom Lembong itu apa. Itu persoalannya. Jadi ini persoalan yang serius menurut saya. Begitu ya Sobat Era sekalian. Jadi kita harus melihat ini dengan kacamata yang apa ya, yang adil. Ya, jangan karena kita berbuat tidak adil lalu tiba-tiba orang lain yang menjadi korbannya. Sekali lagi harus adil. Dan saya tidak melihat sampai saat ini apa kesalahan Tom Lembong itu. Itu persoalannya. Ya. Tapi kalau misalnya kejaksaan bisa membuktikan ada aliran dana kepada Tom Lembong, ya sudah selesai Tom Lembong. Tapi kalau tidak ada, waduh, betul-betul dia dizalimi ya. Dizalimi. By the way, terima kasih buat rekan Suratno ya, SHMH ya, telah mengirimkan baju lurik dan belangkon ini ya. Jadi Suratno SHMH, Jalan Sultan Agung nomor 28 Yogyakarta. Makasih ya. Pas sekali ya. Suratno tanya apakah saya sekali-sekali pakai ini belangkon, padahal saya udah pernah pakai belangkon, cuma belangkonnya agak gedean sedikit ya. Kalau ini saya karena ditanya berapa nomor kepala saya bilang 8. Lalu baju luriknya L atau M, saya bilang kalau ukurannya lokal L gitu. Alhamdulillah dikirim dan kemudian saya pakai malam ini ya. Mudah-mudahan senang Pak Ratno ya, atau Bro Ratno, karena saya sudah memenuhi janji saya untuk memakai lurik dan belangkon. Saudara sekalian, kepada gerakan rakyat yang dipimpin oleh Syahrin Hamid ya, Syahrin Hamid ya, inilah ujian apakah gerakan rakyat solid atau tidak. Nanti kita akan lihat berapa orang yang akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apalagi ini puasa bro ya, jam 9 pagi itu lumayan pagi. Jadi saya teringat ketika sidang MK tahun lalu, aduh gila. Saya masih bertemu dengan teman saya pukul 2, pukul 3 malam, jam 7 paginya harus sidang. Luar biasa ya. Dan itu pengalaman yang berharga juga ya, walaupun kita tahu bahwa seperti dagelan saja di negeri ini sidang-sidang seperti itu, karena ya itulah sudah ada kebijakan-kebijakan, sudah ada arahan-arahan, sudah ada hal-hal yang membuat kita merasa bahwa hakim not really independent. 1, 2 mungkin iya,
tapi yang lain tidak. Atau 1-2 dibiarkan independen untuk mengatakan masih ada independensi itu. Tapi in general independensi itu sudah hilang barangkali. Begitu saudara sekalian, dan kita lihat nanti magnet Anies apakah masih kuat. Kelihatannya masih kuat. Terbukti ketika Anies hadir di mana-mana. Kalau Ganjar kan sudah tenggelam, tapi Anies masih luar biasa. Kita lihat misalnya ketika Anies hadir di Masjid UGM, ya. Dan lucu, ada menteri kehutanan yang nyindir Anies. Ini aneh ini. Kadang-kadang saya bingung nih. Seorang menteri itu nggak paham tupoksinya. Kok menteri kok jadi buzzer tuh, heran saya. Begitu sahabat sekalian, kok menteri jadi buzzer. Jadi biarlah siapa kek yang ini, kok menterinya yang jadi buzzer. Makanya susahnya kalau menteri punya kemampuan sebagai aktivis media sosial saja. Gatal dia kalau tidak main di media sosial. Padahal harusnya dia hindari itu, karena seorang menteri harus ingat tupoksinya, kebijakan dan lain sebagainya. Susah ya. Walaupun kemudian ditelanjangi juga soal kebijakannya yang hambur-hamburkan uang itu ya. Begitu sobat era sekalian, terima kasih sekali lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya sebentar, saya akan bacakan, ternyata masih ada ya. Tangkap Jokowi dulu Mas, adili Jokowi itu baru benar. Jawab banget Mas Refli, saya sudah bilang. Saya dikirimi makanya saya pakai ya. Adili Jokowi dan keluarga serta kroninya. Salam dari Aceh untuk Bang Refli dan Pak Lembong. Semoga sehat selalu. Mas Refli bicara Jawa dong. Ya ndak iso. Piye caranya bahasa Jawa ya. I spent some years in UGM but I don't speak Javanese. Salam dari Aceh Bung. Menteri yang tetap dibayar buat jadi buzzer. Menteri yang tetap dibayar buat jadi buzzer. Itu saja sahabat sekalian. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.